Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen kalau di matematika misalnya pelemparan dadu, mata uang koin, kartu bridge. Nah, percobaan itu sendiri adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan itu disebut dengan ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin. Notasinya adalah S. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel dinotasikan sebagai NS atau banyaknya ruang sampel. Contohnya, pada pelemparan satu dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel ada 6. Sekarang pelemparan 2 dadu. Kita bikin tabel seperti ini. Di sini dadu 1 kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita isi tabelnya. Dadu 1 kemungkinan yang keluar 1, dadu 2 yang kemungkinannya keluar bisa 1. Berarti kita lengkapi 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ini 6,5 dan terakhir 6,6. Artinya banyaknya ruang sampel pada pelemparan 2 dadu ada 6/2 atau 36. Berarti kalau ada pelemparan 3 dadu, banyaknya ruang sampel adalah 6/3. Sekarang satu koin mata uang koin. Ruang sampelnya adalah angka gambar. Maka banyaknya ruang sampel ada 2. Kalau 2 koin kita buat tabel koin 1, yang ini koin 2. Kemungkinannya ada bisa angka, bisa gambar. Koin kedua juga bisa angka, bisa gambar. Berarti di sini angka-angka, gambar angka, angka gambar dan gambar-gambar. Artinya banyaknya ruang sampel pada pelemparan 2 koin adalah 2/2 atau 4. Kalau 3 koin kita buat tabel koin 1 dan 2. Di sini koin 3. Koin 1 dan 2 kemungkinannya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar. Nah, koin 3 kemungkinannya bisa angka, bisa gambar. Nah, seperti ini. Nah, berarti tiga-tiganya angka, angka gambar angka, gambar angka-angka, gambar-gambar angka, angka-angka gambar, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar gambar. Berarti banyaknya ruang sampel pada pelemparan 3 koin adalah 2/3 atau 8. Sama dengan kalau kita punya kartu remi atau kartu bridge.
itu ada gambar hati, ada seperti ini diamond, ada bentuk keriting, ada bentuk daun, atau biasa warna hitam. Yang ini warnanya hitam, ini warnanya merah. Nah, di sini masing-masing mempunyai ada as, ada angka 1 sampai angka 2 sampai 10, kemudian JJK, artinya ada 13 kartu. Berarti ruang sampelnya adalah 13 kali 4 bentuk. Tadi kan bentuknya ada 1, 2, 3, 4. Maka 13 kali 4, 52. Pelemparan 1 dadu dan 1 koin. Banyaknya ruang sampel bisa kita hitung dari kalau 1 dadu 6, 1 koin 2, angka dan gambar. Berarti banyaknya ruang sampel ada 12. Atau kalau kita bikin tabel, dadunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koin itu bisa angka, bisa gambar. Ini berarti 1 angka, ini 4 angka, 5 angka, 6 angka, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar. Di dalam suatu kotak terdapat 2 bola merah dan 2 bola putih. Tentukan banyaknya anggota ruang sampel apabila dari dalam kotak diambil, yang pertanyaan pertama, 2 bola sekaligus. Kalau mengerjakan soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan pohon faktor. Jadi bolanya ada merah, kita misalkan M1 dan M2, bola putihnya kita misalkan P1 dan P2. Berarti P1, kalau pertama dia P1, berarti yang muncul adalah M1. Bisa M2, bisa P2. Kalau ini P2, M1 bisa, M2 bisa, P1. P1 tidak ikut karena sudah ada di sebelumnya. Jadi kita kalau menuliskan P1 M1, P1 M2, P1 P2 yang ini. Sekarang P2 M1, P2 M2. Nah yang ini. Kemudian M1 kemungkinannya M2. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya ruang sampel adalah 6. Sekarang 2 bola 1 per 1 dengan pengembalian. Jadi tadi misalnya pengambilan P1. Kalau dengan pengembalian artinya P1 nya bisa diambil kembali. Jadi kalau pengambilan pertama itu P1, kemungkinannya P1 lagi bisa karena setelah mengambil 1 dikembalikan. Kalau sudah ini P2 bisa M1, bisa M2. P2 bisa P2 lagi. Bisa M1, bisa M2. M1 bisa P1. P2 bisa M1, bisa M2. Kalau M2 bisa P1, bisa P2, M1 dan M2. Di sini ada 4.
4. Jadi kita jumlahkan, banyaknya ruang sampel ada 16. Sekarang yang ketiga, 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Bedanya dengan B, tadi kan kalau sudah saya mengambil satu bola, saya kembalikan dalam kantong, jadi bisa kemungkinan terambil kembali. Nah, yang tanpa pengembalian berarti setelah saya ambil misalnya P1, tidak saya kembalikan, artinya tidak mungkin muncul kembali. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyaknya ruang sampelnya adalah 12. Sekarang peluang. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Peluang itu antara 0 sampai 1. Kapan dia peluangnya 0? Peluang 0 itu kalau mustahil terjadi. Kalau peluangnya 1 pasti terjadi. Rumusnya, peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Contoh, dalam suatu kantong terdapat 2 bola merah dan 3 bola putih. Dari dalam kantong tersebut diambil 1 bola. Tentukan peluang bola yang muncul berwarna A, merah. Merah berarti merah ada 2. Karena diambil 1 maka 2/5. Jadi 2 tambah 3. Putih berarti 3/5. Sekarang contoh yang kedua. 2 dadu ditos atau dilemparkan. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu kedua. 2 mata kedua dadu itu berjumlah 5. Jadi di sini jumlahnya mata dadunya itu 5. Kita lihat tabel tadi yang jumlahnya 5. Kita kasih tanda yang berjumlah 5 berarti 1,4, 2,3. Ini kan kalau dijumlahkan angka-angkanya 5. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. 4 berarti kita isikan di sini. Tadi ada 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, ada 4. Maka peluang berjumlah 5 sama dengan 4/36. Atau disederhanakan 1/9. Sekarang yang berjumlah 3 berarti 1,2, 2,1. Jumlah 10 4,6, 5,5, 6,4. Atau ditambah, maka banyaknya peluang jumlah 3 atau 10 adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/36. Contoh 3. Dalam suatu kelompok terdapat 2 bola merah dan 3 putih. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola. Tentukan peluang kedua bola tersebut 1 merah dan 1 putih. Nah, di sini ruang sampelnya adalah, kita bisa buat M1. Kemungkinannya dia harus 1 merah, 1 putih. Berarti kalau M1 kemungkinannya P1, bisa P2, bisa P3. M2, kalau dia M2 bisa P1, bisa P2, bisa P3. Kalau P2 bisa P. Nah, di sini bisa M2. Ini adalah ruang sampel. Berarti ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ada lagi P1 belum, kemungkinannya bisa P2 bisa P3. Berarti tadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ruang sampelnya adalah 10. Tetapi yang dipilih adalah satu merah dan satu putih. Berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang satu merah dan satu putih adalah 6/10, atau disederhanakan menjadi 3/5. Atau kita pakai namanya kombinasi. Rumusnya NCR, N diambil R. N faktorial per R faktorial, N dikurang R faktorial. Ini adalah rumusnya. Tadi kita bisa menggunakan rumus ini. Peluang kedua bola tersebut satu merah. Artinya merah tadi ada 2, akan diambil 1. Dan berarti dikali putihnya 3, akan diambil 1. Dibagi ruang sampelnya. Ruang sampelnya total ada 5 akan diambil 2. Di sini 2C1, 2 kali 3 per, kita pakai rumus. Jadi yang 2C1, 3C1 langsung bisa karena diambil hanya 1. Berarti 2 kali 3 per 5 kali 4, 2 kali 1, 3 faktorial. Kita coret. Di faktorial itu perkalian bilangan sampai 1. Jadi 6 per, ini bagi 2, 10. Jadi 3/5. Jadi sama. Sekarang peluang komplement. Rumusnya komplement itu lawan kebalikan dari peluang kejadian A. Contoh, jika peluang besok hari turun hujan 2/3, tentukan besok tidak turun hujan. Berarti PA aksen 1 dikurang 2/3. Berarti 1/3. 2 dadu ditos, peluang munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari 3. Kita bisa tidak menggunakan komplement, tetapi lebih mudah pakai komplement. Contohnya, berarti peluang lebih dari 3 jumlahnya. Nah, di sini saya ganti jumlah lebih dari 3. Jadi 1 dikurang jumlah, kebalikan lebih kurang dari 3. Kita cari jumlah yang kurang dari 3, berarti 1,2, 2,1. Berarti ada 2. Jadi 2 per, ada satu lagi, 1,1. Berarti ada 3, kan ini juga kurang dari 3, maka peluangnya adalah 3/36 atau 33/36. Kita bagi 3, 11/12. Sekarang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan yang nilai kemungkinan atau peluang terjadinya paling besar. Rumusnya frekuensi harapan adalah peluang dikali banyaknya percobaan. Contoh, 1 dadu dilantunkan sebanyak 300 kali. Selama pelantunan tersebut, berapa kali diharapkan muncul mata dadu 6? 1 dadu, berarti ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, muncul angka 6 ada 1 kali, maka NA nya adalah 1.
Jadi FH sama dengan peluang kejadian A kali N. Berarti 1/6 kali 300. Berarti 50 kali. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.